Selama ribuan tahun, manusia sudah mencari cara untuk hidup abadi. Ada yang mencarinya dengan meminum merkuri, ada yang mencarinya dengan mandi darah orang mati, dan masih banyak cara lain yang dibuat hanya karena mereka takut dengan kematian. Tapi, ada makhluk hidup yang gak perlu ngelakuin hal-hal bodoh itu untuk mendapat sebuah keabadian, karena dia adalah Turritopsis dorni. Bayangin manusia yang udah deket banget nih sama ajal, tapi balik jadi bayi lagi. Kakak. Proses ini terjadi di dalam hewan yang ukurannya cuma setara 3 koin yang ditumpuk. Ubur-ubur kecil ini termasuk dalam kelas Hydrozoa. Sama seperti Hydrozoa lainnya, Turritopsis dorni memulai hidupnya sebagai larva kecil yang berenang bebas dengan nama Planula. Pas Planula udah menetap, disinilah fase polip dimulai. Polip bakalan berkembang dengan cara seksual. Dia akan menumbuhkan tunas di tubuhnya dan tunas itu jadi polip lagi. Ulangi prosesnya sampai dia jadi koloni polip. Dari koloni ini bakalan muncul polip-polip terpilih yang akan masuk ke fase berikutnya, yaitu medusa. Bayangin gini, ada sebuah pabrik, namanya pabrik, pasti ada pekerja kan. Pekerja itu kita asumsikan sebagai polip. Namanya pekerjaan, ada yang namanya naik jabatan. Tapi gak semua pekerja jabatannya bakal naik, dan cuma beberapa aja yang kepilih untuk naik jabatan. Ya, inilah polip yang menjadi medusa. Di fase medusa inilah yang kita kenal sebagai ubur-ubur, dan disinilah fase terakhir mereka sebelum tiada. Tapi bagi Turritopsis dorni gak ada fase terakhir, karena ubur-ubur ini bisa balik ke fase polip ketika stres, lapar, sakit, atau luka. Jadi sel-sel tubuhnya berubah fungsi dan membentuk kembali menjadi polip, dan kegiatan ini bisa mereka lakukan tanpa batas, sehingga ubur-ubur ini disebut abadi secara biologis. Walau masih bisa dimakan. Sebenarnya keunikan ubur-ubur ini cuma ini aja, Cuk. Bingung gua mau bahas apa lagi. Intinya aku mau bilang kalau setelah adegan ini kita nggak bahas ubur-ubur. Tapi gimana kalau manusia benar-benar abadi? Anggap aja manusia sudah menyentuh puncak peradaban sehingga keabadian itu bukan hal mustahil. Ya, manusia mungkin abadi, tapi dunianya enggak. Kita nggak ngomongin agama apapun, tapi secara sains dunia juga punya umur. Triliunan tahun ke depan alam semesta itu udah punah. Sekiranya sih itu berdasarkan kosmologi modern. Ngomong-ngomong soal keabadian, kenapa sih manusia sampai segitunya untuk mendapat keabadian? Manusia mungkin bisa melawan jutaan penyakit, tapi manusia nggak bisa melawan kematian. Kita cuma bisa menunda kematian sementara, tapi tidak pernah benar-benar bisa menghindarinya. Dan itu nakutin. Apa yang terjadi setelah kita mati? Ada yang bilang setelah mati kita akan diadili. Ada yang bilang setelah mati kita akan reinkarnasi. Tapi ada juga yang bilang setelah mati ya gak ada apa-apa. Kosong, hampa, semua indera kita gak berfungsi. Kita gak bisa ngelihat, kita gak bisa mendengar, kita gak bisa ngerasain apapun. Dan mungkin itu yang buat kita takut. Kita gak takut prosesnya, tapi apa yang terjadi setelahnya? Pada akhirnya gak ada yang benar-benar abadi. Semua makhluk hidup pasti akan menemukan titik akhir hidupnya sendiri. Keabadiannya sebenarnya adalah ketika kita berbuat baik kepada orang lain dan kebaikan kita masih dikenang walau kita udah tiada. Wah anjir, sok filosofis banget gua tadi. Tapi jujur ya, gua sendiri juga takut sama kematian. Dan ini jadi video long terpendekku ya, cuma 3 menitan. Karena ubur-ubur tadi itu gak ada keunikannya selain keabadiannya, Cuk. Ya itu sih. Ya.